what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Rahma Ayu dengan NIM 452423040 dari program studi Teknik Geologi kelas C, jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video ini, saya akan membahas mengenai materi presentasi dengan dosen pengampu, Ibu Ayu Hidayanti Ali, SPD, MPD, dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, apa sih itu presentasi? Presentasi adalah kegiatan memaparkan ataupun menyajikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan bersama. Nah, sebelum kita melakukan presentasi, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan ataupun kita prepare baik-baik. Nah, yang pertama yaitu kita harus menetapkan tujuan yang ada. Yang kedua, kita harus menganalisis peserta yang hadir. Sebaiknya jika kita menggunakan kata-kata ilmiah, kita harus menerjemahkannya terlebih dahulu agar audiens ataupun peserta presentasi paham dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, ada siapkan rencana awal. Yang keempat, kita harus memilih materi. Yang kelima, kita harus menyusun presentasi, baik itu dari pembuka, isi, dan juga penutup. Yang keenam, kita harus melakukan persiapan terakhir ataupun gladi bersih. Dan yang terakhir, kita harus melakukan latihan. Latihan itu sangat penting agar saat kita melakukan presentasi, kita lancar dalam percakapan ataupun cakap-cakap yang akan disampaikan nanti. Nah, keterampilan yang harus dimiliki yaitu yang pertama adalah keterampilan fisik. Fisik ini yang dimaksudkan kita harus rapi, bersih, menggunakan pakaian yang tidak terlalu mencolok. Yang kedua adalah keterampilan suara ataupun intonasi. Dan yang terakhir adalah keterampilan menggunakan bahasa tubuh. Setelah itu, kita harus tahu bagaimana sih cara menanggapi partisipasi dalam bertamunya. Yang pertama, kita harus mencatat pertanyaan-pertanyaan yang penting. Yang kedua, pahami pertanyaan yang telah diberikan oleh peserta presentasi. Yang ketiga, ucapkan terima kasih dan pujikan terhadap pertanyaan yang ada. Lanjut, jika ada pertanyaan yang menyimpang, ucapkan permohonan maaf dan jawab semampunya. Lalu kita harus menahan emosi jika ada penanya yang bertanya seperti ingin menimbulkan perdebatan. Kita harus mengakui jika kita tidak tahu tentang pertanyaan yang telah diberikan, yaitu sebelum menjawab, kita juga harus mengusahakan ulangi kembali pertanyaan yang telah diberikan. Yang terakhir, jawablah pertanyaan dengan serius, jelas, dan juga singkat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Anastasia Namenti dengan NIM 452423042 dari kelas C Program Studi Teknik Geologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang presentasi. Apa sih itu presentasi? Presentasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, program, layanan, produk, dan lain-lain kepada audiens tertentu. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, presentasi merupakan proses untuk memperkenalkan, menyajikan, dan mengemukakan suatu hal dalam bentuk diskusi ataupun forum. Adapun tujuan dari presentasi yaitu untuk menyampaikan materi, merumuskan ide, meyakinkan audiens, menghibur, menginspirasi, memotivasi, dan juga promosi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat presentasi, yaitu yang pertama, tujuan presentasi. Tujuan presentasi akan menjadi dasar bagi pemilihan materi, format, dan tata letak presentasi. Kedua, kemampuan presenter. Presenter harus memiliki kemampuan berbicara dan menjelaskan materi yang dapat menarik perhatian audiens. Ketiga, materi presentasi. Materi presentasi harus disusun secara terstruktur. Keempat, tempat dan peralatan. Kelima, latar belakang presentasi. Latar belakang presentasi harus disesuaikan dengan tujuan presentasi dan harus menarik perhatian audiens. Keenam, bahasa. Penggunaan bahasa.
Bahasa yang digunakan dalam presentasi harus mudah dipahami oleh audiens. Ketujuh, interaksi dengan audiens. Presenter harus menjaga interaksi dengan audiens untuk menjamin kenyamanan dalam pemahaman materi presentasi. Hal yang harus diperhatikan presenter ketika sedang melakukan presentasi, yang pertama, penguasaan topik atau materi yang akan dipresentasikan. Kedua, kemampuan berbicara dan menyampaikan materi. Ketiga, kemampuan menganalisis audiens. Keempat, kemampuan menganalisis lingkungan atau lokasi. Dapat disimpulkan bahwa presentasi merupakan kegiatan berbicara atau berkomunikasi di depan banyak orang untuk menyampaikan sesuatu dan sebagai narasumber. Saat presentasi, presenter harus memiliki beberapa hal yang penting untuk memudahkan presentasi dan meningkatkan efektivitasnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah Ibrahim dengan NIM 452423043 dari Prodi Teknik Geologi kelas C. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai presentasi. Apa sih itu presentasi? Nah, presentasi ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, ide, program, layanan, produk, atau yang lainnya kepada audiens tertentu. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, presentasi merupakan proses untuk memperkenalkan, menyajikan, dan mengemukakan suatu hal dalam bentuk diskusi ataupun forum. Nah, pada dasarnya, presentasi adalah kemampuan yang hampir dimiliki oleh banyak orang, di mana presentasi ini menjadi salah satu bagian komunikasi publik. Sebenarnya presentasi ini memerlukan suatu kemampuan khusus, di mana esensinya bukan hanya membacakan slide per slide, tetapi kita juga harus bisa membuat audiens tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Struktur presentasi. Nah, struktur presentasi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pembukaan. Nah, pembukaan presentasi ini adalah bagian terpenting yang jangan sampai kita abaikan. Dalam bagian ini, kita diharuskan untuk bisa mencuri perhatian dari para audiens agar mereka tertarik dengan materi yang akan kita paparkan. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu isi. Isi dari presentasi ini adalah poin yang harus kita sebagai presenter sampaikan, di mana bagian ini dijelaskan pokok-pokok materi yang akan kita bawakan. Selain itu ada pula poin-poin pendukung yang harus dipaparkan agar para audiens dapat memahami soal poin utama yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, biasanya kesimpulan ini terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama rangkuman poin yang sudah disampaikan, kemudian yang kedua yaitu penutup. Kita sebagai presenter mampu membuat kalimat-kalimat penutup yang bisa memberikan kesan untuk para audiens. Tujuan dari presentasi. Nah, tujuan dari presentasi ini ada berbagai ragam, mulai dari menyampaikan materi, merumuskan ide, meyakinkan para audiens, menginspirasi dan memotivasi, kemudian presentasi untuk mempromosikan sesuatu hal, dan yang terakhir untuk menghibur. Nah, sebenarnya presentasi sendiri ini tidak selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat formal, tetapi ada juga presentasi yang bertujuan untuk menghibur para audiens. Nah, presentasi semacam ini bisa dijumpai dalam acara komedi, di mana presentatornya menyampaikan cerita tertentu yang dibalut komedi agar para audiens bisa merasa terhibur. Demikian penjelasan saya mengenai materi presentasi. Dapat kita simpulkan bahwa presentasi ini adalah salah satu bentuk kegiatan komunikasi publik atau berbicara di hadapan publik dengan bertujuan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada publik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Kartini dengan NIM 452423044. Saya dari jurusan Ilmu Teknologi dan Kebumian, program studi Teknik Geologi. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pidato. Apa itu pidato? Pidato adalah tindakan berbicara di depan banyak orang. Berbicara menggunakan bahasa cepat dan audiens dapat mendengarnya. Dalam kebanyakan kasus, orang yang memberikan pidato ingin berbagi pikiran mereka dengan orang lain atau mereka yang mendengarkannya. Ide-ide dan instruksi akan dijelaskan dalam pidato dengan isi percakapan. Orang yang memberikan pidato sering menawarkan nasihat kepada mereka yang mendengarkannya. Itu tergantung pada konteks atau kondisi pidato tersebut. Ada beberapa tujuan pidato, diantaranya yaitu memberi sapaan. Memberi sapaan adalah salah satu tujuan
tujuan pidato untuk saling menyapa. Pidato juga berfungsi untuk memberikan informasi, mempengaruhi audiens. Pidato juga bertujuan untuk menghibur pendengar dan meyakinkan pendengar. Adapun jenis-jenis pidato, yang pertama ada pidato informatif. Pidato informatif adalah salah satu jenis pidato yang akrab atau banyak dikenal oleh banyak orang. Tujuan pidato ini adalah untuk menyampaikan pengetahuan atau informasi yang signifikan. Yang kedua ada pidato argumentatif. Pidato argumentatif adalah jenis pidato dengan komponen ganda disebut sebagai pidato argumentatif seperti argumen data atau pembenaran. Yang ketiga ada rekreatif. Pidato keluarga adalah nama umum lain untuk pidato rekreatif. Biasanya pidato semacam ini akan membawa kegembiraan dengan rasa persaudaraan atau kekeluargaan. Keceriaan ini dapat dibagi. Orang berpidato ini perlu tampil untuk menunjukkan hal-hal yang dapat menumbuhkan suasana lama. Yang keempat, ada pidato persuasif. Pidato persuasif adalah jenis pidato keempat. Pendengar harus dipengaruhi oleh pidato persuasif. Proses mengubah pikiran orang disebut persuasif. Sikap dan tindakan seseorang juga dapat dipengaruhi oleh pidato persuasif. Menggunakan manipulasi psikologis adalah kuncinya. Ada struktur-struktur dalam pidato. Yang pertama ada pembuka. Struktur utama dari sebuah teks pidato adalah pembuka yang terdiri atas 4 bagian, yakni salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar ke topik utama. Yang kedua ada isi. Bagian terpenting dalam sebuah teks pidato adalah bagian isi, karena dalam bagian ini seseorang yang sedang berpidato akan menyampaikan tujuan serta pesan-pesan kepada pendengar. Yang terakhir ada penutup. Bagian terakhir dari struktur teks pidato adalah penutup. Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari hal-hal yang telah disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Yang terakhir ada langkah-langkah penyusunan dalam pidato. Pertama, menentukan tema pidato. Sebelum menyusun kerangka atau naskah pidato, penulis harus terlebih dahulu menentukan tema apa yang ingin disampaikannya. Yang kedua, ada menentukan tujuan. Setelah tema ditentukan, penulis harus menentukan tujuan pidato. Hal ini penting karena tujuan pidato akan berpengaruh pada penggunaan gaya bahasa serta gaya pembawaan. Yang ketiga, ada menentukan dan menulis poin penting dalam pidato. Poin penting ini bertujuan agar penulis dipermudah dalam penyusunan kerangka pidato. Yang keempat, ada menyusun kerangka teks pidato. Setelah poin penting dalam pidato, penulis harus menyusun kerangka teks pidato. Yang kelima, ada mengembangkan kerangka menjadi pidato. Yang utuh, pembuatan kerangka pidato harus diikuti dengan pengembangannya, misalnya dengan pemilihan dan penggunaan bahasanya. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Gobel. Saya berasal dari kelas C dengan NIM 452423 045. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu presentasi. Jadi, apa itu presentasi? Berdasarkan definisi dari Kamus Oxford, presentasi adalah proses penyampaian ide, produk baru, atau hasil pekerjaan yang ditampilkan dan dijelaskan kepada audiens. Sementara itu, berdasarkan definisi KBBI, presentasi adalah proses memperkenalkan, menyajikan, dan atau mengemukakan sesuatu dalam suatu diskusi atau forum. Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa definisi presentasi adalah salah satu proses komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Itu saja untuk pengertiannya. Jadi untuk sejarah presentasi itu dia sudah dimulai sejak 15.000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, presentasi yang dilakukan berupa storytelling dengan menggunakan media lukisan-lukisan di dinding. Pada perkembangannya di tahun 500 sebelum Masehi, Yunani mulai memperkenalkan metode public speaking sebagai salah satu metode penyampaian ide. Metode public speaking ini kemudian berkembang sampai ke Roma yang kemudian sering digunakan oleh pengacara dan politikus. Metode public speaking ini melibatkan lebih banyak audiens dan telah merubah sejarah awal presentasi yang berupa penyampaian informasi atau sejarah menjadi penyampaian ide yang disertai dengan bukti-bukti
Jadi yang kuat untuk memperkuat argumen atau ide presenter. Untuk sejarah dan pengertiannya mungkin hanya sampai situ saja. Terima kasih. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada presentasi dalam kepentingan akademik. Yang pertama, apa itu sih presentasi? Presentasi adalah kegiatan memaparkan atau menyajikan sesuatu kepada seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan dari peserta. Kemudian ada juga tujuan dari presentasi sendiri bermacam-macam, misalnya untuk membujuk, biasanya dibawakan oleh wiraniaga, untuk memberi informasi, biasanya oleh seorang pakar, atau untuk meyakinkan, biasanya dibawakan oleh seseorang yang ingin membantah pendapat tertentu. Kemudian ada hal-hal yang harus kita perhatikan atau persiapkan sebelum presentasi. Yang pertama yaitu ada tujuan dan pesan utama. Tujuan dan pesan utama sendiri yaitu kita harus menentukan tujuan presentasi terlebih dahulu dan pesan utama yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Yang kedua ada materi presentasi. Kita harus mempersiapkan materi presentasi termasuk slide presentasi, grafik, ilustrasi, atau contoh yang akan digunakan. Yang ketiga ada pengetahuan tentang audiens. Kita harus mengetahui siapa audiens, apa yang mereka ketahui tentang topik, dan bagaimana dapat menjadikan presentasi relevan bagi mereka. Yang keempat ada struktur presentasi. Kita harus merencanakan struktur presentasi terlebih dahulu, termasuk pengenalan, pengembangan, dan kesimpulan. Yang berikutnya, yang kelima ada waktu dan durasi. Kita harus menentukan berapa lama presentasi yang akan berlangsung, dan pastikan untuk mengatur waktu dengan baik. Yang keenam ada praktik. Harus latihan beberapa kali untuk supaya kita dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keefektifan. Yang ketujuh ada rekaman atau evaluasi diri. Mungkin kita harus merekam presentasi atau minta saran dari teman kita atau rekan kerja kita. Yang ke-8 ada peralatan dan teknologi. Pastikan bahwa peralatan presentasi seperti proyektor, mikrofon, atau perangkat lunak berfungsi dengan baik. Yang ke-9 ada kesiapan diri. Pastikan kita berpakaian dan merasa nyaman sesuai dengan situasi presentasi. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada pertanyaan dan respons. Kita harus mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan yang mungkin diajukan oleh audiens dan akan membantu menjawab dengan percaya diri. Kemudian ada keterampilan yang harus dimiliki oleh presentasi. Yang pertama ada keterampilan fisik. Di keterampilan fisik ini bukan berarti kita harus cantik atau ganteng, tapi yang dimaksud yaitu harus menarik, contohnya dalam memperhatikan cara berpakaian kita. Yang kedua ada keterampilan menggunakan suara. Dalam keterampilan menggunakan suara sendiri ini, dengan kita menggunakan suara yang baik dan benar, membantu peserta atau forum untuk tidak merasa jenuh ketika mendengar kita sedang melakukan presentasi. Yang ketiga ada keterampilan menggunakan isyarat atau bahasa tubuh. Ketika menjadi presenter, maka menurut saya kita harus bergerak seperlunya, dan penting juga menguasai panggung, contohnya tidak berdiri di satu titik saja, bisa jadi ke kanan ataupun ke kiri sesuai audiens atau forum yang sedang hadir di presentasi kita. Mungkin itu materi presentasi dalam kepentingan akademik yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada kekurangan dimohon maafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Nugraha dengan NIM 452342347 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang presentasi. Presentasi adalah proses menyampaikan informasi, gagasan, atau ide kepada audiens melalui berbagai media seperti gambar, teks, grafik, atau video. Ini sering dilakukan depan kelompok orang dalam situasi formal atau informal untuk tujuan mengedukasi, meyakinkan, atau menghibur. Sebelum melakukan presentasi, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. 1. Tujuan presentasi. Tentukan tujuan utama dari presentasi Anda, apakah untuk mengedukasi, meyakinkan, atau menghibur audiens. 2. Materi presentasi. Siapkan konten utama presentasi Anda termasuk gagasan, fakta, dan argumen yang akan Anda sampaikan. 3. Struktur presentasi. Rencanakan struktur presentasi Anda dengan baik, mulai dari pengenalan, pengembangan isi, hingga kesimpulan. 4. Media presentasi. Persiapkan alat bantu seperti slide PowerPoint, visual, atau demonstrasi produk jika diperlukan. 5. Praktik. Latih presentasi Anda secara menyeluruh untuk memastikan kenyamanan dan kefasihan
saat menyampaikan materi. 6. Waktu. Atur waktu presentasi Anda dengan baik untuk memastikan semua materi dapat disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan. 7. Penyesuaian diri. Kenali audiens Anda dan sesuaikan gaya dan bahasa presentasi Anda dengan mereka. 8. Pertanyaan dan jawaban. Siapkan diri untuk pertanyaan yang mungkin diajukan oleh audiens setelah presentasi selesai. Dengan mempersiapkan semua hal ini, Anda dapat melakukan presentasi yang lebih efektif dan memukau. Seorang presenter perlu memiliki berbagai keterampilan untuk menjadi efektif dalam menyampaikan presentasi. Beberapa keterampilan yang penting termasuk keterampilan komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan ide dengan jelas dan persuasif dengan audiens. 2. Keterampilan publik, kemampuan untuk tampil percaya diri dan mengatasi kegugupan saat berbicara di depan orang banyak. 3. Keterampilan membangun hubungan, kemampuan untuk membangun dengan audiens dan membangun keterikatan dengan mereka. 4. Keterampilan menyusun materi, kemampuan untuk merencanakan dan menyusun materi presentasi dengan baik, termasuk pengaturan informasi dan alur presentasi. 5. Keterampilan teknis, kemampuan untuk menggunakan alat bantu presentasi seperti slide PowerPoint atau perangkat lunak lainnya dengan baik. Dengan mengembangkan dan mengasah keterampilan-keterampilan ini, seorang presenter dapat menjadi lebih efektif dalam menyampaikan pesan mereka kepada audiens. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Lapaji dengan NIM 452423048. Saya dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu presentasi. Jadi presentasi adalah proses penyampaian informasi kepada sekelompok orang dengan menggunakan berbagai media seperti slide, grafik, dan teks dengan tujuan untuk menjelaskan, mengedukasi, atau meyakinkan audiens tentang suatu topik atau gagasan. Berikut adalah poin-poin tentang presentasi. Definisi presentasi adalah kegiatan komunikasi yang melibatkan seorang pembicara atau tim pembicara yang menyajikan informasi kepada audiens melalui berbagai media, visual, dan audio. Dan yang kedua ada tujuan. Tujuan utama dari sebuah presentasi adalah untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada audiens dengan harapan mengedukasi, menghibur, atau meyakinkan mereka tentang suatu topik atau gagasan. Yang ketiga ada komponen utama. Pada poin yang pertama ada pembicara, yaitu orang yang menyampaikan informasi atau presentasi kepada audiens. Yang kedua ada audiens, yaitu orang-orang yang menerima informasi yang disampaikan dalam presentasi. Yang berikutnya ada materi presentasi. Konten informasi yang disampaikan biasanya disajikan dalam bentuk slide, grafik, teks, atau multimedia lainnya. Selanjutnya ada media presentasi, alat atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi seperti proyektor, layar, mikrofon, perangkat lunak, presentasi seperti PowerPoint. Yang keempat ada persiapan. Persiapan matang sebelum presentasi sangat penting, termasuk riset tentang topik, penyusunan materi, presentasi, dan latihan dalam penyampaian materi. Yang kelima ada komunikasi efektif. Sebuah presentasi efektif memerlukan komunikasi yang baik antara pembicara dan audiens dengan menggabungkan elemen visual, audio, dan interaksi untuk membuat pesan lebih mudah dipahami dan diingat. Yang ada gaya presentasi. Gaya presentasi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan audiensnya, mulai dari formal hingga santai dan informatif hingga persuasif. Yang ketujuh ada evaluasi. Setelah presentasi selesai, evaluasi dapat dilakukan untuk mengukur efektivitas presentasi, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mendapatkan umpan balik dari audiens. Sekian dari saya, dan kesimpulan dari mempelajari materi tentang presentasi adalah bahwa presentasi merupakan keterampilan yang penting dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu dalam lingkungan akademis, profesional, maupun sosial. Dengan memahami konsep dasar presentasi, teknik komunikasi yang efektif, dan penggunaan media yang tepat dapat menjadi pembicara yang lebih tampil dan persuasif. Sekian dari saya. Bila kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Praja Ahmad dengan NIM 452423049. Jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian dari Prodi Teknik Geologi.
Saya membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ayu Hidayanti Ali, SPD, MPD. Dengan tema kegiatan berbicara untuk kepentingan akademik, terkhususnya presentasi. Presentasi adalah kegiatan memaparkan atau menyajikan sesuatu kepada seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan dari peserta. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum presentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan tujuan presentasi. Tujuan presentasi harus masuk akal. Yang kedua, analisis peserta yang hadir. Latar belakang pendidikan peserta yang hadir harus kita ketahui agar terjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga, siapkan rencana awal. Yang keempat, memilih materi apa yang akan kita presentasikan, materi apa yang kita presentasikan. Yang kelima, menyusun presentasi. Penyusunan presentasi bisa dalam bentuk PowerPoint, PPT, ataupun dalam bentuk video. Yang keenam, gladi presentasi. Yang ketujuh, melakukan latihan. Lanjut, adapun keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang presenter, yaitu keterampilan fisik. Keterampilan fisik di sini bukan berarti seorang presenter itu harus cantik ataupun harus ganteng, akan tetapi seorang presenter itu harus terampil ataupun harus berpakaian yang rapi. Yang kedua, keterampilan menggunakan suara. Seorang presenter harus pandai menggunakan suaranya, di mana pada saat dia melakukan presentasi, dia mendapati suatu kalimat yang dimana dia merasa kalimat tersebut harus disampaikan dengan suara yang lantang ataupun harus disampaikan dalam suara yang pelan. Yang ketiga adalah keterampilan menggunakan bahasa tubuh. Lanjut, cara menanggapi partisipasi peserta dalam bertanya antara lain, yang pertama, perhatikan dan catatlah setiap pertanyaan dari peserta. Dan yang kedua, pahami dengan baik pertanyaan dari peserta. Selanjutnya, ucapkan terima kasih dan sampaikan pertanyaan mereka sangat bagus. Yang keempat, jawab setiap pertanyaan dengan jelas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Ahmad dengan NIM 452423050. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam diskusi kelompok. Yang pertama itu dalam diskusi pemimpin dalam diskusi kelompok itu, yang pertama menjelaskan tentang tujuannya. Kemudian yang kedua itu menjamin kelangsungan diskusi secara teratur. Yang ketiga, memberikan anjuran atau ajakan. Kemudian yang keempat itu menyimpulkan dan merumuskan setiap pembicaraan. Yang kelima, menyiapkan laporan. Seperti yang kita ketahui, pemimpin diskusi itu dia bertugas untuk mengarahkan topik pembicaraan dan memastikan diskusi berjalan sesuai tujuan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, seorang pemimpin diskusi harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang sedang dibicarakan agar bisa memberi arahan yang tepat. Lanjut, di dalam presentasi kelompok itu ada juga jenis diskusi kelompok, yaitu kelompok tidak resmi dan kelompok resmi. Kalau kelompok tidak resmi, yang pertama itu ada kelompok studi, kelompok pembentuk kebijakan, yang ketiga itu komite. Sedangkan kalau kelompok resmi itu ada konferensi, diskusi pasel, yang ketiga itu simposium. Kalau yang non formal itu, yang kelompok studi itu dia itu merupakan suatu hasil pertumbuhan dan suatu keinginan untuk memperoleh informasi di dalam kelas. Misalnya, suatu kelompok studi dapat membicarakan masalah mengenai sumbangan-sumbangan yang dapat diberikan oleh seorang dermawan yang khusus. Istilah studi juga itu sering juga disebut lektur di
discussion atau diskusi kuliah, yang merupakan bentuk diskusi yang paling sering terjadi pada mahasiswa perguruan tinggi. Kemudian yang kedua itu pembentuk kebijaksanaan atau the policy making group. Itu suatu kelompok itu pembentuk kebijaksanaan pada sebuah fakultas di perguruan tinggi, dapat juga kayak menentukan apakah karya-karya seorang pengarang yang sedang dipermasalahkan dapat dimasukkan ke dalam kurikulum. Ya, seperti itu. Dan kalau untuk komite itu dia adalah badan panitia yang dibentuk khusus untuk menyelenggarakan suatu usaha atau pekerjaan. Di dalam kelompok komite itu memiliki tugas dalam pekerjaan, yaitu menyelenggarakan beberapa tugas khusus atau tugas jangka panjang, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk formal itu dia terbagi atas 3, yaitu konferensi, diskusi pasal, dan komprehensif. Nah, kemudian yang pertama itu konferensi itu adalah diskusi resmi yang mengacu pada action token discussion atau diskusi pengambilan tindakan yang berusaha untuk membuat suatu keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan tersebut. Kemudian kalau untuk diskusi pasal itu dia diartikan sebagai diskusi yang dilakukan untuk memberikan wawasan tentang permasalahan yang sedang dibicarakan oleh orang banyak. Sedangkan kalau simposium itu adalah suatu kelompok yang terdiri dari 3 atau lebih para ahli dengan pandangan-pandangan yang berbeda mengenai suatu pokok pembicaraan yang tampil mengemukakan pendapatnya, dan para pendengar ikut berpartisipasi mengambil bagian dalam diskusi. Mungkin sekian dari saya tentang presentasi. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Chani Kondoy dari Prodi Teknik Geologi kelas C dengan NIM 452423051. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seni berbicara. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang produktif yang digunakan secara lisan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Keterangan tersebut memberikan pengertian bahwa berbicara itu tidak hanya terucap tanpa makna, tetapi menyampaikan pikiran dan gagasan kepada orang lain melalui jalur atau lisan. Saya mengambil 2 tipe tentang hubungan berbicara. Yang pertama, hubungan berbicara dengan membaca. Yang kedua, hubungan menulis dan berbicara. Hubungan berbicara dengan membaca merupakan salah satu sumber seseorang dapat berbicara. Seseorang dapat berargumentasi menggunakan teori para pakar dalam diskusi karena orang tersebut pernah membaca teori-teori para pakar tersebut. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seseorang akan mampu berbicara setelah membaca karya orang lain. Atau seseorang dapat berargumen dengan cara membaca teori-teori dan buku-buku dari orang lain. Tipe kedua yaitu hubungan menulis dengan berbicara. Hubungan menulis dengan berbicara keduanya merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif, produktif. Artinya, penulis dan pembicara berperan sebagai penyampaian atau pengirim pesan kepada pihak lain. Hasil yang didapatkan media tulis itu diperoleh dari hasil berbicara. Menurut saya, 2 tipe tersebut itu saling berkaitan karena seseorang yang membaca teori-teori para pakar tersebut, membaca teori-teori dari para pakar tersebut termasuk dari hasil yang diperoleh dengan cara berbicara, atau bisa dikatakan teori-teori yang dituliskan para pakar tersebut diperoleh dari hasil berbicara, begitu, kurang lebih begitu. Dan di sini saya akan membahas tentang berbicara formal. Berbicara formal adalah berbicara yang harus mengikuti peraturan atau kaidah yang berlaku. Peraturan yang dimaksud dapat berupa peraturan menggunakan bahasa baku dan peraturan pembicaraan. Maksud dari berbicara formal itu kita harus membedakan. Kita harus menggunakan bahasa formal itu kepada orang yang lebih tua, kepada
yang lebih tinggi jabatannya atau kepada orang-orang yang menurut kita itu penting. Dan berikut berbicara non formal. Berbicara non formal adalah berbicara tanpa adanya aturan atau kaidah. Definisi ini bukan berarti berbicara non formal adalah berbicara semaunya sendiri tanpa memperhatikan lawan bicara. Berbicara non formal itu dapat kita lakukan kepada sesama teman, sesama umur kita, tetapi bukan berarti kita seenaknya berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fatana Ibrahim dengan NIM 452423052. Saya dari program studi teknik geologi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu presentasi. Nah, pada dasarnya presentasi adalah kemampuan yang hampir dimiliki oleh banyak orang, di mana presentasi menjadi salah satu bagian komunikasi publik. Maksudnya, presentasi adalah suatu aktivitas berbicara di hadapan orang banyak. Meskipun demikian, sebenarnya presentasi memerlukan suatu kemampuan khusus di mana esensinya bukan hanya membacakan slide per slide materi untuk audiens. Jika hanya sekedar membaca saja, audiens menjadi kurang memperhatikan apa yang disampaikan. Nah, kurangnya perhatian audiens ini membuat penyampaian materi menjadi kurang efektif. Padahal tujuan dari presentasi adalah untuk menyampaikan pesan atau materi pada audiens. Jika audiens saja tidak memperhatikan, bagaimana tujuan tersebut bisa dicapai? Terlebih lagi, presentasi adalah kemampuan yang banyak sekali dibutuhkan dalam dunia kerja. Jika Anda ingin memiliki jenjang karir yang cepat berkembang, kemampuan presentasi harus terus diasah. Presentasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, ide, program, layanan, produk, dan lain-lain kepada audiens tertentu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, presentasi merupakan proses untuk memperkenalkan, menyajikan, dan mengemukakan suatu hal dalam bentuk diskusi ataupun forum, sehingga bisa dikatakan bahwa presentasi adalah salah satu bentuk kegiatan komunikasi publik atau berbicara di hadapan publik. Tujuannya adalah untuk menyampaikan berbagai informasi pada publik. Presentasi adalah suatu kegiatan sehingga orang yang menyampaikan materi tersebut disebut sebagai presentator, sementara orang yang menyimak disebut dengan audiens. Tujuan presentasi di sini ada beberapa, yaitu yang pertama menyampaikan materi, yang kedua merumuskan ide, yang ketiga meyakinkan audiens, yang keempat menghibur, dan yang kelima menginspirasi dan memotivasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Trisna Rahansyah dengan NIM 452423053 dari program studi Teknik Geologi Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang materi presentasi. Jadi, apa itu presentasi? Presentasi adalah suatu cara menyampaikan informasi, ide atau gagasan kepada orang lain secara lisan, seperti yang saya lakukan saat ini. Biasanya, presentasi dibuat dengan bantuan visual, seperti grafik, slide, ataupun sebuah video. Jadi, apakah presentasi itu memiliki tujuan? Ya, tentu ada. Tujuan dari presentasi adalah untuk menjelaskan, mengedukasi audiens tentang suatu topik atau konsep tertentu. Presentasi kerap dilakukan di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan berbisnis, bahkan di acara-acara publik. Jadi, apakah presentasi memiliki struktur? Tentu, presentasi tidak dilakukan secara sembarangan. Presentasi harus memiliki kevalidan atau kebenaran, dan juga harus teratur. Presentasi harus diawali dengan pendahuluan, seperti perkenalkan diri, berasal dari mana, dan lainnya. Lalu dilanjutkan oleh isi utama, yaitu topik yang ingin kalian sampaikan. Lalu dilanjutkan oleh poin-poin penting, seperti poin yang akan disampaikan ke audiens. Lalu dilanjutkan oleh studi kasus, seperti contoh-contoh
kasus. Lalu diskusi tanya jawab, semisal para audiens ada yang ingin bertanya. Dan juga terakhir, kesimpulan dan penutup. Baik, sekian materi presentasi dari saya. Semoga kalian dapat mengerti dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radivan Janatan Nurkamiden dengan NIM 452230055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa definisi dari presentasi. Berdasarkan kamus dari Oxford, presentasi adalah proses penyampaian ide, produk baru atau hasil pekerjaan yang ditampilkan dan dijelaskan kepada audiens. Sementara itu, berdasarkan definisi KBBI, presentasi adalah proses mengemukakan, menyajikan, atau memperkenalkan sesuatu dalam suatu diskusi atau forum. Dari kedua definisi ini, dapat disimpulkan bahwa definisi presentasi adalah salah satu proses komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan kepada audiens. Dalam sejarahnya, presentasi sudah dimulai sejak 15.000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, presentasi yang dilakukan berupa storytelling dan menggunakan media lukisan-lukisan di dinding. Pada perkembangannya di tahun 500 sebelum Masehi, Yunani mulai memperkenalkan metode public speaking sebagai salah satu metode penyampaian ide. Metode public speaking ini kemudian berkembang sampai ke Roma yang kemudian sering digunakan oleh pengacara atau politikus. Metode public speaking ini melibatkan lebih banyak audiens dan telah merubah sejarah awal presentasi yang berupa penyampaian informasi sejarah atau menjadi penyampaian ide yang disertai dengan bukti-bukti yang kuat untuk memperkuat argumen ide presenter. Media visual dari presentasi pun terus berkembang. Dimanapun tahun 1350 Masehi, bar grafik batang pertama kali dibuat oleh Bishop Nicole Ores pada tahun 1845 Masehi. Komik strip modern diperkenalkan oleh Rudolf Topfer untuk memuat teks dalam suatu frame cerita. Sekian hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Lelafihi. Saya dari Prodi Teknik Geologi kelas C angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan apa itu presentasi. Presentasi adalah proses menyampaikan informasi, gagasan, ataupun konsep kepada audiens dengan menggunakan media visual seperti slide, grafik, atau video. Tujuan dari presentasi adalah untuk mengkomunikasikan pesan dengan jelas dan persuasif kepada audiens. Presentasi dapat dilakukan secara lisan atau dengan bantuan teknologi seperti PowerPoint. Adapun macam-macam presentasi. Yang pertama, presentasi informasi, menyampaikan fakta, data, atau informasi secara objektif dengan jelas. Contohnya presentasi tentang hasil penelitian, laporan keuangan, atau update proyek. Yang kedua, presentasi inspiratif, menginspirasi dan memotivasi audiens dengan cerita, kutipan, atau pengalaman pribadi. Contohnya pidato motivasi, presentasi tentang perjalanan hidup seseorang, atau presentasi tentang kesuksesan dalam karir. Yang ketiga, ada presentasi pendidikan. Presentasi pendidikan memberikan pembelajaran atau pelatihan kepada audiens mengenai suatu topik tertentu. Contohnya presentasi di kelas, workshop, atau pelatihan karyawan. Yang keempat, presentasi persuasif. Presentasi ini bertujuan untuk meyakinkan audiens agar mengambil tindakan tertentu atau mempertimbangkan suatu ide atau gagasan. Contohnya yaitu presentasi penjualan, presentasi untuk mendapatkan dukungan proyek, atau presentasi untuk mengajak investasi. Jadi, kesimpulan dari materi presentasi ialah
bahwa presentasi merupakan keterampilan penting yang dapat membantu seseorang untuk efektif menyampaikan informasi, ide, atau gagasan kepada audiens dengan jelas dan persuasif. Dalam presentasi penting untuk memperhatikan struktur yang baik, menggunakan media visual yang mendukung, dan berlatih kemampuan berbicara di depan umum. Selain itu, memahami audiens dan tujuan presentasi juga kunci dalam mencapai kesuksesan dalam presentasi. Dengan menguasai keterampilan presentasi, seseorang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi mereka dan memengaruhi orang lain dengan lebih efektif dalam berbagai situasi, baik dalam lingkungan profesional maupun pribadi. Demikian, itulah penjelasan saya tentang materi presentasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.